Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Jemaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Utamanya adalah nikmat taufik yang Allah berikan sehingga kita mudah dalam melangkahkan kaki kita berkumpul bermajelis di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkahnya menghadiri majelis ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Dan itu kita ingatkan untuk semua, mari kita ketahui niat bahwa kita hadir di masjid ini, kita hadir di majelis ini karena ingin mengharapkan ridha Allah, karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan majelis zikir ini, majelis yang di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis. Kita kaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan hadisnya, lalu kita terjemahkan dan kita ambil faedah-faedah dari hadis yang akan kita baca ini. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qawlihi mithqalu dzarratin min kibrin. Faqala ar-rajulu inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa nahluhu hasanatan. Faqala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Ini adalah lafaz hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW
memakai pakaian bagus dan memakai sendal yang bagus. Apakah itu termasuk dari kesombongan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Innallaha jamilun. Allah itu zat yang maha indah. Yuhibbul jamal, dan Allah mencintai keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita kaji hadis ini. Ya. Sebelumnya kita mengenal sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu Ibnu Mas'ud. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Ghudayri al-Makki. Beliau ini sejak kecil yatim, sudah meninggal bapaknya, dan untuk membantu ibunya, maka Ibnu Mas'ud kecil bekerja sebagai penggembala ternak salah satu pembesar Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Itu pekerjaan Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Dalam sejarah tercatat Ibnu Mas'ud itu masuk Islam nomor 6. Nomor 6. Setelah Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini termasuk satu dari 4 Abdullah yang memiliki keutamaan, keistimewaan yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ada 4 Abdullah: Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada 4 Abdullah dari kalangan para sahabat yang sangat terkenal dan dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau ditambahkan maka Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ada 5 Abdullah sangat dekat dengan Ibnu Mas'ud. Juga banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 848 dari Rasulullah SAW. Dan beliau ini meninggal di Madinah pada tahun ke-32 Hijriah pada usia yang ke-57 radhiyallahu anhu. Nah, salah satu hadis yang belum diriwayatkan adalah hadis kita ini. Saya akan bacakan kembali, lalu faidah-faidah apa yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Kalimat ini jika yang dimaksudkan adalah orang kafir, maka maknanya tidak akan masuk surga selamanya, abadan. Orang yang hidup di dunia lalu meninggal dunia dalam keadaan kafir, dia tidak akan pernah masuk surga. Dalam banyak ayat Allah tegaskan akan hal itu. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Maidah disebutkan harapan
dari orang-orang kafir ketika nanti dimasukkan ke dalam neraka. Mereka disebutkan yuriduna an yakhruju minan nar, mereka sangat ingin keluar dari neraka. Lalu Allah mengatakan wa ma hum bikharijina minha, akan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka tersebut. Ini ancaman bagi orang-orang yang kufur kepada Allah di dunia. Kemudian jika yang dimaksudkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Yang dimaksud, jika yang dimaksudkan adalah orang-orang beriman, maka maknanya adalah tidak akan masuk surga secara langsung, tetapi dia akan mampir dulu, singgah dulu di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Setelah selesai dibalas, barulah dia diizinkan masuk ke dalam surga. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi bersabda, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Tidak akan kekal di neraka orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun hanya seberat dzarrah. Nabi kita mengatakan dalam hadis ini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat dzarrah. Dzarrah apa itu? Kalau dalam bahasa Arab, dzarrah itu artinya semut merah yang kecil. Semut merah yang kecil, yang juga dibatalnya dzarrah. Lalu kemudian kalimat ini atau kata ini, istilah ini dipakai untuk lebih luas, makna yang lebih luas, yaitu dzarrah adalah istilah untuk sesuatu yang paling kecil di dunia. Sesuatu yang paling kecil di dunia. Maka ada orang yang menerjemahkan dzarrah itu dengan biji sawi, kecil-kecil. Ada yang menerjemahkan dengan sebutir debu, cilik. Ada yang menerjemahkan dengan biji atom, sangat kecil. Jadi intinya adalah tidak boleh ada rasa sombong sedikit pun agar kita tidak masuk ke dalam neraka Allah SWT, agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah secara langsung. Sebab yang namanya kesombongan itu haknya Allah. Hanya Allah yang boleh sombong. Hanya Allah yang pantas untuk sombong. Dan sombong adalah salah satu sifat Allah yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Dalam surat Al-Hasyr disebutkan, Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-mutakabbir, zat yang maha sombong Allah. Ya. Makhluk tidak boleh sombong karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis itu disifati dengan sombong. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala itu dalam diskusi berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani ahadan minhuma qadaftuhu finnar. Kesombongan itu adalah selendangku kata Allah, dan keagungan adalah sarungku kata Allah. Maka barang siapa yang mengambilnya dariku, qadaftuhu finnar, akan aku lemparkan dia ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi kesombongan itu hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dimiliki
dimiliki oleh makhluk. Nah, jemaah sekalian, para sahabat ketika mendengarkan hadis ini bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang ada sifat sombong dalam hatinya meskipun seberat darah, tidak akan masuk surga. Lalu mereka mengevaluasi diri mereka. Mereka bermuhasabah, jangan-jangan sifat sombong itu ada dalam diri para sahabat. Jangan-jangan memiliki sifat sombong itu. Lalu mereka mendapati ada orang yang suka memakai pakaian bagus, ada orang yang suka memakai sandal bagus. Apakah itu kesombongan? Lalu sahabat itu kemudian bertanya kepada Nabi. Dari sini pelajarannya, kalau kita mendengarkan sebuah kalimat dari seorang alim, dari ustaz, dari guru, dari kiai dan semacamnya, lalu kita belum paham dengan makna yang disampaikan, hendaknya klarifikasi. Klarifikasi pada ustaz itu. Jangan sampai kita belum paham secara pasti lalu menduga-duga dengan persepsi kita, sehingga berpotensi keliru, berpotensi tidak sama dengan yang dimaksud oleh sang alim tersebut. Ini pelajaran penting, ya, pelajaran penting. Nah, sahabat ini bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ada orang yang suka berpakaian bagus, ada orang yang suka pakai sandal bagus, apakah itu bagian dari kesombongan? Maka Nabi menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan Allah mencintai keindahan. Bahwa memakai pakaian bagus, memakai sandal yang bagus itu bukan barometer kesombongan. Di sini pelajarannya adalah kita dilarang untuk menilai seseorang hanya dari penampilan. Ya. Tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan. Orang yang pakai pakaian bagus, orang yang pakai sandal bagus bukan indikasi kesombongan, bukan. Belum tentu. Boleh jadi itu adalah ekspresi dia sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang ia terima. Lalu dia memakai pakaian-pakaian yang bagus, pakai sandal yang bagus. Ya. Dan Nabi menjelaskan Allah itu zat yang maha indah dan Allah mencintai keindahan. Dari sini pelajarannya bahwa sifat Allah itu terbagi dua. Sifat Allah yang hanya boleh dimiliki oleh Allah, maka makhluk tidak boleh memiliki. Makhluk tidak boleh bersifat dengannya. Seperti di awal tadi sombong, itu hanya Allah yang boleh. Makhluk tidak boleh. Kemudian Rahman, itu hanya milik Allah. Makhluk tidak boleh. Bahkan makhluk pun tidak boleh memakai nama Rahman. Maka kita tidak boleh memberi nama anak kita dengan nama Rahman. Memanggil nama Rahman tidak boleh. Karena Rahman itu nama hak Allah. Hanya Allah yang boleh pakai nama Rahman. Yang boleh kita beri Abdul Rahman, baru boleh. Ya. Sama juga sifat yang tidak boleh bagi makhluk adalah ilah, yang disembah Allah. Jadi makhluk tidak boleh memberi nama anakku Allah, tidak boleh. Sama ini, memberi nama anak dengan nama Allah, dengan nama Rahman, itu sama, tidak boleh. Tidak boleh. Boleh kalau ditandai dengan Abdullah, Abdul Rahman, ini dua nama yang paling mudah. Tapi kalau tanpa kata Abdul menjadi haram, tidak boleh memakai nama itu. Ya, maka jangan panggil Rahman. Kalau ada kita punya teman, punya saudara namanya terlanjur Rahman, jadi tambah itu Abdul. Dul boleh, Dul boleh. Tapi kalau atau Man boleh, Man, apa?
Kalau Rahman nggak boleh. Kalau kita mengambil Allah, ya paham ya? Tambahi Abdul Rahman. Kalau dia punya nama belakang tambahan, panggil dengan nama belakangnya. Ya, panggil dengan nama belakangnya. Kemudian di antara nama yang sifat yang tidak boleh bagi makhluk adalah Khaliq. Boleh Abdul Khaliq, itu boleh. Ya. Khaliq pencipta alam raya ini Khaliq. Makhluk tidak boleh bagi nama itu, ya, bisa nggak bisa. Ya. Pencipta alam raya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini di antara sifat-sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah dan makhluk Allah. Kedua, sifat yang boleh dimiliki oleh makhluk. Nah, ini yang paling banyak. Ini yang lebih banyak. Ini yang lebih banyak. Nama Allah yang indah, sifat Allah yang mulia, namun juga boleh dimiliki oleh makhluk. Dan Allah suka kalau kemudian sang makhluk itu juga memiliki sifat itu. Contoh misalnya Rahim. Kalau Rahim itu boleh Allah, boleh makhluk. Penyayang, dan yang maha penyayang. Maka Allah pun suka ada hamba-hambanya yang saling menyayangi. Contoh lagi seperti Alim, maha mengetahui. Maka Allah suka kalau ada ulama. Allah suka kalau ada hamba-hamba Allah yang berilmu. Contoh lagi seperti Al-Jawad, yaitu seseorang yang dermawan, maha memberi. Maka Allah suka pada orang yang suka memberi, dermawan. Contoh lagi Al-Karim, mulia. Allah suka dengan sifat kemuliaan itu. Yang dimaksud Al-Karim adalah tidak menghadap secara langsung orang yang bersalah. Jadi mudah memaafkan, mudah memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Itu Karim. Ya. Kemudian Allah suka dengan yang namanya Al-Halim, kelembutan. Maka Allah juga suka kalau ada makhluk hamba yang lembut, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari sini juga sekali lagi kita tidak boleh memvonis orang itu, menilai orang hanya dari penampilan. Sebab Nabi bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat rupa kalian, tidak melihat bentuk fisik kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Itulah parameter kemuliaan di sisi Allah. Amalan hati dan amal kebaikan yang dikerjakan. Terkadang ada orang yang mungkin secara penampilan itu biasa-biasa, tapi dia mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rubba ash'aka akhdara madfu'in bil awal. Boleh jadi ada orang yang kusut, ada orang yang penuh debu tubuhnya, ya. Bahkan kalau dia mengetuk pintu-pintu rumah ditolak. Ya. Ada orang yang penampilannya itu kusut, penuh debu, lusuh, bahkan kalau dia mengetuk pintu rumah orang ditolak. Gak ada yang mau menerima. Tapi apa kata Nabi? Lau aqsama 'ala Allahi la abarru. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, langsung terjadi hal itu. Allah langsung ijabah, ya. Allah langsung kabulkan yang disumpah ini. Artinya terkadang ada orang yang tidak dikenal di dunia, tidak diinginkan di dunia, bukan siapa-siapa, orang tidak anggap dia, tapi ternyata dia terkenal di dalam. Dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal rahasianya, dengan amal-amal yang kita tidak tahu. Orang itu punya rahasia amal apa pada Allah, sehingga ketika bersumpah, ketika berdoa, sekali saja ngomong langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang sangat penting
siapa yang dimaksud dengan orang yang sombong. Di akhir hadis Nabi menjelaskan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu cirinya dua. Pertama, batrul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Sehingga kalau kita klasifikasikan, sombong itu terbagi dua. Yang pertama sombong pada Allah, yang kedua sombong terhadap manusia. Sombong pada Allah artinya menolak kebenaran, dan Allah berfirman dalam Al-Baqarah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang dimaksud dengan orang yang sombong adalah orang yang menolak Al-Quran, orang yang menolak Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang sombong. Orang yang menolak perintah Allah, orang yang menolak perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang yang sombong. Makanya iblis itu disifati sombong. Sebab ketika Allah perintahkan pada iblis agar bersujud pada Adam, dia mau. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan aba wastakbar. Iblis itu enggan dan dia sombong. Ya. Artinya sombong itu menolak perintah Allah dan juga menolak perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat yang bernama Salamah bin Aqwa menceritakan, suatu ketika Salamah bin Aqwa ini makan bersama Nabi. Lalu ada salah satu orang laki-laki yang ikut nimbrung makan bersama Nabi. Laki-laki ini disebutkan oleh para ulama sebagai orang munafik. Orang munafik. Dia makan bersama Nabi dengan tangan kiri. Terus Nabi tegur, kul biyadi, makan dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan la astati, saya tidak bisa. Nabi tegur lagi, kul biyadi, makan dengan tangan kanan. Laki-laki ini mengatakan la astati, saya tidak bisa. Nabi mengucapkan 3 kali, kul biyadi, makan dengan tangan kananmu. Dan laki-laki itu kembali mengatakan la astati, saya tidak bisa. Sehingga Nabi bersabda, iya, lastata. Kalau itu kamu nggak akan sanggup, kamu nggak akan bisa makan dengan tangan kanan. Coba sekalian, sesungguhnya yang menghalangi laki-laki tadi tidak mau makan dengan tangan kanan adalah rasa sombong dalam hatinya. Apa susahnya makan dengan tangan kanan? Apa susahnya minum dengan tangan kanan? Ayo betul-betul ringan. Sesungguhnya yang menghalangi dia tidak mau makan dengan tangan kanan, tidak mau minum dengan tangan kanan, bahkan memilih dengan tangan kiri, tidak lain tidak bukan rasa sombong yang ada dalam hatinya. Sombong menolak perintah Nabi, sombong menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh disayangkan terkadang kita dapati ada orang dalam muamalahnya dengan manusia bagus. Kalau ngomong sama orang lain sopan, tidak pernah mencela, tidak pernah mencuri, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif dalam orang lain. Ya. Tetapi di saat yang bersamaan dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak mau zakat. Maka ini adalah orang yang sombong pada Allah. Jadi kalau mau mending-mendingan, masih mending orang yang
dibenci oleh manusia tapi diridhoi Allah, daripada disenangi oleh manusia tapi dibenci oleh Allah. Kalau dimurkai Allah mau bagaimana? Bahaya. Ya, jadi sombong yang pertama adalah sombong kepada Allah, sombong kepada Allah yang artinya menolak perintah Allah dan menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Oke. Kapan ada dalam hati kita rasa menolak perintah Allah, menolak sunnah Nabi, maka itu indikasi ada sifat sombong dalam hati kita. Jenis yang kedua, sombong adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ketika seseorang merasa lebih baik dari orang lain, maka saat itulah dia terjangkit sifat sombong. Lalu dia pun akan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain karena dia punya kelebihan itu. Apapun itu, ya, apapun itu. Mentang-mentang dia punya kendaraan yang bagus, lalu melihat kendaraannya tidak baik, kalau saya klakson baik, ya, meremehkan. Mentang-mentang dia cantik, mentang-mentang dia ganteng, mentang-mentang dia pejabat, mentang-mentang dia kaya, lalu merendahkan orang yang ada di bawah. Itu kategori sombong yang kedua. Apa itu? Sombong yang pertama tadi. Sombong yang pertama tadi, sombong pada siapa? Sombong pada Allah. Itu paling sering menimpa orang awam. Orang yang jarang belajar itu paling sering, karena nggak tahu, karena nggak ngaji, sehingga nggak paham, sering menimpa. Sedangkan sombong yang kedua, sombong pada manusia ini bisa menimpa siapa saja, orang yang tidak baik, bahkan orang yang baik pun juga berpotensi kena. Jangan dikira orang soleh tidak bisa sombong, bisa. Ketika seseorang merasa lebih baik dari yang lain, contoh, mungkin dia adalah orang yang rajin di masjid, mungkin ia orang yang tidak pernah ketinggalan berjamaah, mungkin ia orang yang selalu berada di saf pertama ketika sholat. Lalu ketika dia melihat ada orang yang jarang-jarang ke masjid, muncul dalam hatinya, lebih baik dari orang. Kapan rasa itu hadir? Hati-hati, sifat sombong mulai muncul. Mungkin kita orang yang tiap hari baca Quran, kita tiap hari satu juz dibaca. Lalu ketika melihat ada orang yang membaca Qurannya masih abata, masih belakang ruku, berbata-bata, lalu dia merasa lebih baik dari orang itu. Maka itu hadirlah sifat sombong. Mungkin ada orang yang sudah pernah ke tanah suci, berangkat haji berulang kali, umrah terus-menerus, terus dia melihat ada orang yang belum pernah ke sana, lalu muncul dalam hatinya, ayo orang belum pernah ke tanah suci. Dia merasa lebih baik dari orang itu, maka saat itu dia juga terkena sifat sombong. Maka sifat sombong itu bukan saja menimpa orang-orang yang tidak baik, tapi bahkan orang baik pun berpotensi terkena sifat sombong. Nah, kalau yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ulama menjelaskan, ya, ada yang dikecualikan, ada pengecualian. Sombong yang boleh. Jadi ada sombong yang boleh. Secara umum kita nggak boleh sombong, ya. Sombong nggak boleh. Tapi pengecualian, ada 3 sombong yang boleh. Pertama, sombong ketika perang. Sombong ketika perang. Dulu pada waktu perang Uhud, Nabi memberikan pedangnya kepada sahabat yang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah pada waktu itu memakai sorban warna hitam,
main kena, dan sekaligus mengobarkan semangat kaum muslimin. Ya. Jadi itu terbukti di awal perang Uhud ketika pasukan panah tidak meninggalkan posnya kan menang kaum muslimin. Ya, kaum muslimin menang kaum muslimin. Namun karena pasukan panah yang lalai terhadap perintah Nabi turun ikut ke medan perang, lalu gantian kalah kaum muslimin. Tapi di awal sudah sempat menang. Nah, jadi sombong di hadapan orang kafir ketika perang itu boleh. Itu boleh. Yang kedua, sombong yang boleh adalah sombong ketika bersedekah. Sombong pada diri sendiri itu boleh. Malah harus seperti itu. Ya, contoh ini. Seseorang ketika mau sedekah, dia mengatakan, sebenarnya kulon itu orang-orang yang nggak mampu. Kulon ini sebenarnya nggak mampu, tapi ini saya juga punya sedekah kalau menerima. Itu saya mampu apa masalahnya? Saya mampu apa enaknya? Beda dengan orang yang mengatakan, oh saya nggak butuh ini, jangan pakai saja. Rasanya karena saya putih. Yang pertama, saya kedua. Untuk yang menerima, saya kedua. Ya. Saya nggak butuh ini, udah saya nggak butuh, udah nggak pakai lagi, jangan pakai aja. Sehingga gue lakukan apa nih? Dia merasa nggak tahu untuk ini. Nah ini maksudnya seperti itu. Jadi sombong pada diri sendiri ketika bersedekah itu boleh. Paham ya? Paham dari ini? Ya. Bukan saat tawadhu, saat itu tidak. Kalau kita mengatakan, oh temanku jadi kayak bukan mampu, lo gitu sih, tapi lo pengen sedekah. Nah itu enggak, malah nggak seneng di sini ngomong. Ya, sehingga malah menyampaikan. Ya. Tapi ketika yang memberi itu ngomong, oh kalau memberikan ini, saya nggak pakai lagi, mau beri dua aja. Itu kan malah plong. Nah, maksudnya itu, ya paham ya? Jadi sombong pada diri sendiri ketika bersedekah itu boleh. Yang ketiga, sombong yang diperbolehkan adalah sombong di depan orang sombong. Ya, ulama menjelaskan sombong di depan orang sombong itu sedekah. Artinya apa? Artinya untuk mengingatkan pada orang yang sombong itu beneran mati, beneran sokat gitu. Bahwa masih ada yang lebih baik daripada dia. Kalau dia sombong dengan kekayaannya, itu kayak itu lebih kaya lagi. Ini lebih kaya. Kalau dia sombong dengan kendaraannya, pamannya beli motor Supra kemari, toke ninja ini sedekah pada dia. Coba dia sadar bahwa di atas dia masih banyak orang yang lebih tinggi darinya. Ya, Pak. Nah ini 3 jenis kesombongan yang diperbolehkan. Lalu sekalian dari hadis kita dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, larangan untuk memiliki sifat sombong. Yang kedua, ketika kita ini memahami sebuah kebaikan, segera amalkan. Dan terakhir tadi adalah pengecualian kapan kita boleh sombong, yaitu pertama ketika perang, yang kedua ketika bersedekah, dan yang ketiga ketika bertemu dengan orang yang sombong juga. Semoga ada manfaatnya. Adalah wa iyyakum wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaiannya. Bagi yang semoga apa yang disampaikan kita amalkan di hari-hari. Di selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup. Dari siapa yang mau bertanya?
Dari yang bertanya. Kalau dari yang